Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fiknebo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada modul 5 ya, yaitu tentang SMTP exploit. Nah, SMTP exploit ini atau atau singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim email dari satu server ke server yang lainnya. Protokol ini bersifat server to server ya, berbeda dengan POP3 atau IMAP yang lebih ditujukan untuk komunikasi antar server dan klien. Nah, SMTP ini jika tidak dikonfigurasi dengan benar, dapat menjadi celah keamanan yang sangat berbahaya. Serangan yang umum terjadi di antara lain adalah pengiriman spam, phishing, dan email spoofing. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan beberapa eksplorasi eksplorasi heads on untuk memahami bagaimana serangan terhadap SMTP dilakukan secara serta bagaimana cara mencegahnya. Nah, berikut ada beberapa port ya, port standar yang pada protokol email. Kita harus sebelum itu kita harus perlu memahami port standar yang digunakan pada protokol email ini. Yang pertama ada port 25 ya. Ini adalah port default SFTP untuk komunikasi non enkripsi atau tanpa keamanan. Kemudian yang kedua ada port 465. Nah, ini adalah port yang dahulu digunakan untuk SMTP over SSL atau SMTPS. Nah, namun port ini sudah di precat dan diganti dengan star TTLS. Kemudian yang ketiga ada port 587. Ini adalah port yang digunakan untuk secure SMTP ya, atau email submission, biasanya dengan protokol star TTLS. Kemudian yang keempat ada port 110 digunakan untuk POP3 tanpa enkripsi. Dan yang kelima ada port 995 digunakan untuk POP3 dengan enkripsi SSL atau TLS. Kemudian pada port selanjutnya ada 143 digunakan untuk IMAP tanpa enkripsi. Dan yang terakhir 993 digunakan untuk IMAP dengan enkripsi. Oke, kemudian kita masuk ke SMTP Open Relay. SMTP Salah satu kelemahan klasik dalam SMTP adalah Open Relay. Open Relay adalah kondisi di mana server email menerima dan meneruskan pesan dari siapa saja tanpa memerlukan autentikasi. Nah, konfigurasi seperti ini sangat berbahaya karena dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengirim spam, phishing, ataupun email spoofing dengan mudah. Untuk menguji apakah sebuah server SMTP rentan terhadap Open Relay, kita bisa menggunakan tool Nmap dengan script bawaan bernama SMTP Open Relay NS. Dan ya, ini adalah contohnya dengan menggunakan IP 10.1.2.14. Nah, di sini akan terlihat scan reportnya, port state service. Nah, ini nmap down, satu IP address dan satu up, scan selama 6 detik. Oke, kemudian ada useful SMTP command atau perintah dasar. Nah, langkah berikutnya adalah memahami beberapa perintah dasar SMTP yang sering digunakan untuk pengujian keamanan. Yang pertama ada hello. Uh, hello bisa digunakan untuk menginisiasi sebuah SMTP conversation atau percakapan dengan email server. Nah, perintah ini juga diikuti dengan sebuah IP address atau sebuah domain. Nah, hello juga ini digunakan untuk um, menginisiasi sebuah conversation atau percakapan dengan sebuah SMTP tambahan, SMTP server. Nah, perintah ini juga digunakan sama halnya dengan perintah hello ya. Kemudian start TLS. Nah, ini digunakan untuk memulai koneksi terenkripsi TLS. Dan kemudian ada RSPT digunakan untuk denote the email address of the recipient. Dan kemudian ada data digunakan untuk menginisiasi
transfer ke konten dari sebuah email message. Kemudian ada RSAT digunakan untuk mereset atau mengcancel sebuah email transaction atau transaksi email. Nah, ya, yang ke berikutnya ada mail digunakan untuk denote the email address of the sender. Mengirim denote itu apa ya? Denote menunjukkan email address ke si pengirim. Quit ya ini untuk meng-close atau mengeluarkan dari koneksi. Kemudian help untuk menampilkan tampilan menu ya jika ada. Kemudian out digunakan untuk mengautentikasi sebuah klien ke server. Kemudian verify digunakan untuk memverifikasi sebuah user email user mailbox access, whether a user's email mailbox access. Untuk memverifikasi apakah mailbox dari user ini ada atau enggak. Kemudian expand digunakan untuk meminta atau mengexpand sebuah pesan, sebuah list pesan, dan juga sebuah remote server. Oke, kemudian selanjutnya kita mencoba perintah ini ya. Ini kita mencoba perintah telnet. Kemudian ini akan mencoba mengkonekkan dan akhirnya terkoneksi ya. Kemudian escape admin. Nah, kemudian kita oke nih, pengotomasi dengan SMTP user enum. Kita akan melakukan pengujian secara manual menggunakan telnet tertentu kurang efisien. Untuk itu kita bisa memanfaatkan tool SMTP user enum yang tersedia secara default di Kali Linux. Tool ini berfungsi untuk melakukan enumerasi user secara otomatis baik dengan metode verify, expand atau RCPT. Nah, ini ya. Nah, sebagai contoh kita menggunakan ini ya, memverifikasi user dengan IP ini ya, seperti itu. Kemudian kita bakal selanjutnya mencari exploit SMTP. Nanti. Setelah menemukan potensi kelemahan, langkah berikutnya adalah memeriksa apakah ada exploit publik yang sudah tersedia. Untuk itu kita bisa menggunakan tool search exploit di Kali Linux. Nah, ini ya, search exploit SMTP ini sangat banyak sekali. Nah, perintah ini akan menampilkan daftar exploit SMTP yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah overall, denial of service, maupun authentication bypass. Oke, mungkin seperti itu penjelasan pada lab SMTP exploit ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.